Ya, silakan dinyalakan videonya. Kedengaran suara saya? Terdengar. Ini enggak ada kelasnya ya? Yang ini ya? Enggak ada kelas ruangan ya, offline ya? Enggak ada. Izin menjawab Pak, kalau offline itu biasa di hari Senin Pak, di Aula Dekanat Pak. Jadi dibagi 2 hari Pak, karena kan jumlah kami 150 Pak. Hmm. Kenapa enggak? Oh, kenapa enggak offline? Sebelumnya ini murni kesalahan saya Pak, saya belum konfirmasi ke Bapak untuk offline-nya Pak. Jadi takut bertabrakan dengan jadwalnya Bapak di pagi hari. Iya, kalau tabrakan ya pasti biar online offline juga tetap tabrakan kan. Iya Pak. Nah, maksudnya ini metode penelitian ini teknis ya, jadi perlu kita pelan-pelan gitu ya. Jadi perlu fokus sebenarnya untuk bisa memahami. Jadi kalau hal lewat Zoom ini ya mungkin kalau mata kuliahnya semacam kayak pengantar informasi, saya kira tidak jadi masalah gitu ya, atau secara mata kuliah ininya. Tapi kalau teknis ya, teknis ini kita mau jelaskan teknis ya, bagaimana caranya Anda mendesain penelitian. Nah, untuk memberikan gambaran supaya tidak blank nanti di semester depan untuk menyusun proposal ya. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Tanda apa-apa. Nanti kita hari ini tidak apa-apa kalau memang 2 hari ya itulah realnya sebenarnya ya. Tugas ini kalau bilang 2 kali masuk, maksudnya 2 kali masuk karena 2 kelas ya. Ya, digabungin apa-apa. Mau dia apa lagi kan kita memang jumlahnya begitu gitu. Justru ini. Karena materinya perlu ya, perlu kita face to face ya menjelaskan ya. Karena ini tidak bisa dibaca begitu saja gitu, harus dipahami gitu, dan pemahaman ini yang perlu kita sedikit ini kan lebih teknis, apa namanya, yang perlu kita diskusikan. Mudah-mudahan 2 pertemuan berikutnya pernahlah kita ketemu langsung ya. Nah, mungkin di agendakan, insya Allah saya Senin tidak ada jadwal ya, kebetulan ini kenapa saya oke kan, kenapa sudah di kampus dan tidak, kebetulan pagi tidak mengajar. Jadi tadi saya oke kan, seandainya saya mengajar mungkin saya bilang tidak bisa atau tidak jawab gitu kan. Nah, ini karena kalau masalah masalah ini tidak apa-apa, nanti kita ini apa ada yang ini sebenarnya ada yang teknis yang perlu kita detailkan ya. Yang pertama mungkin teknis untuk menyusunnya, karena tapi hari ini mungkin saya coba dulu melanjutkan ya. Ini mungkin ada yang bisa review sedikit ya apa yang sudah diberikan oleh dosen sebelumnya. Ya, bisa silakan kalau ada yang bisa jelaskan dulu rekan, supaya kasih saya mau mencari titik temunya. Ada? Coba apa yang sudah dipelajari? Ada yang bisa jelaskan sedikit? Ayo, satu orang. Saya Pak izin Ya, menjawab. silakan. Iya, ya. Apa yang dipelajari sepintas? Perkenalkan saya engineer dan di pertemuan pertama itu kita sudah membahas secara penentuan judul Pak. Terus pertemuan kedua itu pembuatan latar belakang. Ya. Terus selanjutnya ada menyusun premis dan hipotesis penelitian yang sesuai dan variabel itu juga sekalian, dan yang terakhir itu penentuan rancangan penelitian berdasarkan trade-off. Oke, jadi ya saya ya mungkin itu sudah cukup ya untuk pengantar. Saya coba uraikan kita mau penelitian tentang desain penelitian ya, melanjutkan ya untuk mendesain untuk melakukan penelitian ya. Jadi saya share dulu ya. Nah, ini saya coba lanjutkan itu langsung ke ini. Sebenarnya ini sangat terkait dengan hipotesis sebenarnya ya, tapi mudah-mudahan nanti kita coba praktekkan
Nanti minggu depan saya akan ajarkan beberapa minggu ke depan ya, ajarkan teknis ya. Teknis yang pertama itu citasi ya. Kemudian yang kedua, sebelum citasi, penelusuran pustaka ya. Bagaimana caranya mencari pustaka yang relevan, ya, relevan. Ya, jadi ini yang penting ini supaya jangan hanya berharap copy paste dari penelitian sebelumnya. Ya, ini yang perlu kita ini kan. Nah sekarang hari ini coba saya uraikan dulu itu jenis dan desain penelitian ya. Jadi kenapa ini penting? Ini sebenarnya arahnya melanjutkan setelah kita menyusun hipotesis ya. Jadi hipotesis itu lahir dari tinjauan pustaka. Ya. Jadi tinjauan pustaka itu adalah muncul dari kumpulan pustaka yang telah dikumpulkan. Ya. Bagaimana sih penulisan pustaka ya? Mungkin sedikit juga saya arahkan bagaimana caranya kita ini mencari sitasi yang relevan dengan jurnal yang kita cari, yang kita pustaka yang kita butuhkan, gitu ya, relevansi. Nah sekarang, itu lahir semua itu setelah ada ide, idenya apa gitu. Nah, ide itu muncul dari rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah itu muncul dari pengalaman, ya, bisa dari ada ketimpangan gitu ya, atau bisa ada yang belum terpecahkan masalah gitu ya, masalah yang belum terpecahkan, itu bisa lahir dari situ. Nah kita sebagai akademisi atau pelajar ya, yang notabene nanti akan masuk ke penelitian ya, tentu harus diharapkan mampu melakukan atau mampu menyelesaikan sebuah masalah dalam penelitian. Bagaimana cara mengangkat masalah? Nah ini yang penting juga ya. Nah, mudah-mudahan kemarin sudah ada itu ya, jelaskan itu ya, sudah. Tentang penyusunan rumusan masalah ya, sampai hipotesis. Karena tidak mungkin keluar hipotesis kalau tidak ada rumusan masalah ya. Iya, sudah. Sudah. Oke. Saya hanya mereview dulu sedikit ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara ya. Jawaban sementara berdasarkan kajian literatur yang kita peroleh. Namanya jawaban sementara berarti belum terbukti benar, bisa salah gitu ya. Makanya ada di situ jika hipotesis A benar, maka yang B ditolak gitu ya. Pernah ada ya? Ada ya? Atau sebaliknya gitu ya. Jika ini benar, pasti ada berlawanan. Jadi kita membuat hipotesis itu ada dua jawaban sementara. Bisa ya, bisa tidak. Artinya harus berlawanan gitu ya hasilnya. Jika ini benar, maka salah satunya salah. Itulah yang mau dibuktikan. Yang mana yang benar di antara keduanya. Itu ya. Nah, untuk membuktikan di antara keduanya itu perlu kita susun dulu jenis, tentukan apa desain penelitiannya, perlu kita buat atau rancang ya. Desain penelitiannya apa? Ya, ini yang kita bahas ya. Jadi ya kita lanjut. Nah, ini untuk jenis penelitian itu dibagi 3 ya. Ada berdasarkan tujuan, berdasarkan analisa, dan berdasarkan metode. Ya, jadi kalau ditanya jenis penelitian itu ada 3 ya. Ada berdasarkan tujuan, berdasarkan analisa, dan berdasarkan metode. Nah, berdasarkan tujuan, apa berdasarkan tujuan? Jadi kita meneliti bentuk ini, jenisnya ini adalah tujuan apa yang mau dicapai, ya. Tujuannya gitu ya saya kira ya. Kemudian analisa, bagaimana? Jadi kita fokus ke bagaimana analisanya. Analisis apa yang mau digunakan di situ? Nanti kita bahas semua teknis itu. Kemudian yang ketiga adalah metode. Metode apa yang digunakan? Itu jenis ya. Nah ini pengelompokan lagi kalau ini berdasarkan tujuan itu ada namanya penelitiannya itu memang tujuannya untuk penelitian dasar atau penelitian pendahuluan gitu ya. Nah jadi misalnya ini penelitian dasar ya. Jadi kalau penelitian dasar ini ya, basic riset. Penelitian dasarnya biasanya ini kalau secara umum ini dasarnya di misalnya di MIPA ya, MIPA gitu, matematika, ilmu pengetahuan dan matematika dan ilmu pengetahuan alam gitu ya. Nah, tapi di farmasi ada enggak dasarnya? Ada. Ya sama gitu ya. Karena meskipun farmasi adalah penelitian terapan, nah kita juga ada. Jadi penelitian dasar ini merupakan suatu bentuk penelitian
Nah, yang dikatakan penelitian dasar apabila para peneliti yang melakukan, tulisannya ya, yang melakukan penelitian mempunyai tujuan berupa perluasan ilmu, ya, dengan tanpa memikirkan pada pemanfaatan hasil penelitian tersebut untuk manusia maupun masyarakat. Nah, jadi dia ini penelitian dasar ya, itu tanpa dia hanya merupakan perluasan ilmu. Manfaatnya ya belum tentu, nantilah dipikir ya, belum. Apa sih manfaatnya ilmu itu? Contoh apa misalnya? Contoh penelitian dasar di sini. Contoh misalnya orang biologi gitu ya, meneliti bagaimana perilaku penyu, sistem navigasi penyu di Pulau Bunyu misalnya atau di Derawan gitu ya. Dia pelajari hanya mengamati saja bagaimana bertelur, baru dia menetas ya, menetas pergi ke laut, dan ternyata penyu itu karena ke lautnya itu dia satu arah gitu ya, dia jalan dan dia akan kembali nanti pada saat dia mau bertelur lagi yang lahir itu. Jadi begitu terus ya. Nah, jadi itu hanya mempelajari dia, manfaatnya apa dipelajari itu. Waduh, itu belum tahu, tapi ternyata yang dipelajari adalah bagaimana sistem navigasi dari aplikasi terapan ya dari itu. Jadi itulah dasarnya bagaimana membuat kapal selam. Ya. Itu terapannya. Dasarnya apa? Hanya mengamati tadi. Contoh misalnya kita mengamati di hutan Kalimantan ini ada hewan apa saja gitu ya. Oh, akhirnya orang botani itu, orang ahli zoologi itu rela tinggal bertahun-tahun di tengah hutan gitu, hanya mengamati perilaku hewan-hewan ada di situ. Ya, itu penelitian dasar. Nah, kalau tujuannya atau orang perikanan gitu ya, orang perikanan mempelajari bagaimana proses bagaimana siklus hidup dari ikan A, ikan nila misalnya, ikan macam-macam ya. Itu kalau kemanfaatannya apa ya? Itu belum, itu hanya perluasan ilmu. Ya. Jadi ini sebenarnya penelitian dasar ini yang sangat berkembang itu di negara-negara maju ya. Kalau di negara Indonesia ini pemerintah kurang mendukung ya penelitian-penelitian seperti ini karena dianggap menghabiskan anggaran, tapi sebenarnya tujuannya lah untuk perluasan ilmu. Nah, ini penelitian ini banyak dilakukan oleh negara-negara maju yang memang tidak mempunyai masalah dengan dana pendidikan maupun penelitian. Sebenarnya mungkin belum dimanfaatkan saat ini, tapi mungkin sangat berguna. Contoh misalnya mungkin paling dasar ya dulu ya, Einstein membuat persamaan gitu ya, membuat hukum relativitas. Ya. Kalau dulu itu tidak ada gunanya itu ya, sekarang berguna gitu ya. Atau hukum gravitasi gitu ya dulu. Kenapa harus dihitung itu berapa sih kecepatan gravitasi? Ya. Apa gunanya? Ternyata bermanfaat di kemudian hari. Ya. Bahkan Einstein itu menyesal ya, meneliti tentang atom, ya nuklir. Ternyata disalahgunakan gitu ya. Dia menyesal di akhir hidupnya nih sejak ini gara-gara telah bom atom yang diciptakan ya mampu menghancurkan sekian ribu sekian juta nyawa gitu ya, menghilangkan dalam sekejap, dan yang hidup membuat cacat. Dia menyesal itu. Nah, itu ya, jadi penelitian dasar seperti itu. Jadi sekarang kalau kalian ya nanti merancang penelitian ini penelitian dasar atau ini gitu ya. Jadi kalau penelitian dasar harus bertujuan untuk perluasan ilmu, pendalaman ilmu gitu ya, mendalami. Manfaatnya enggak usah dikejar. Nah, kalau penganunya ya, itu caranya ya pendekatan. Nah, untuk penelitian dasar. Kemudian yang kedua ada penelitian terapan. Nah, penelitian terapan inilah yang hasil penelitian dasar diterapkan gitu ya. Nah, bisa enggak teori-teori ini diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ya di tengah masyarakat sekitarnya gitu ya. Ini yang diharapkan ini. Nah, ini di penelitian terapan inilah yang di farmasi melimpah. Banyak ide-idenya itu terapan. Tapi bisa enggak penelitian farmasi dasar? Bisa sekali ya. Nah, itu ya. Itu jadi tujuan utama dari para ini adalah untuk bagaimana menerapkan hasil penelitian dasar tadi ini atau bisa menyelesaikan gitu ya permasalahan. Itu intinya, permasalahan di tengah masyarakat. Artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat itu bisa masyarakat umum ya, awam seperti misalnya masyarakat kelurahan gitu ya, atau RT gitu ya. Bisa juga masyarakatnya berupa praktisi atau semacam misalnya kelompok dokter gitu ya, atau profesi lain misalnya bidan gitu ya. Atau misalnya masyarakat industri ya, atau pemerintah gitu ya. Itu bisa macam-macam itu ya.
Itu masyarakat itu arti luas. Itu juga kelompok masyarakat. Nah, ini tujuan utama para peneliti adalah pemecahan masalah dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok maupun keperluan industri atau pengusaha dan bukan untuk wawasan keilmuan. Ya, jadi intinya ya, bukan untuk perluasan wawasan keilmuan. Ya. Kalau dasar adalah murni perluasan keilmuan, ya, seperti itu ya. Itu ada bedanya. Nah, itu kalau berdasarkan tujuan. Kemudian untuk analisa, ya. Nah, untuk analisa itu ada dua juga ya. Ada namanya penelitian deskriptif dan ada penelitian analitik. Nah, ini saya tidak uraikan ini ya. Tapi dia dianalisis secara deskriptif hanya. Jadi apa itu? Kalau secara deskriptif itu dianalisis, diceritakan saja apa yang kita amati, lihat. Ya, deskriptif. Misalnya, oh ternyata meneliti tentang pisang ya. Pisang ini oh ternyata bentuknya sekian ya, ukurannya sekian. Kemudian apa lagi namanya? Warnanya sekian kalau matang, kalau mentah sekian, rasanya manis ya. Nah, disebutlah pisang A. Itu namanya penjelasan atau penelitian deskriptif, hanya mendeskripsikan sesuatu berdasarkan ciri-cirinya. Ya. Atau contoh misalnya mengetahui pola pengobatan gitu ya. Kalau misalnya orang klinik ini, pola pengobatan penyakit A di puskesmas B gitu ya misalnya ya. Nah itu. Jadi kita deskripsikan. Kalau bagaimana mendeskripsikan? Kalau kita penelitian deskripsi adalah mendeskripsikan berapa jumlah pasiennya gitu ya, berapa perempuan, berapa laki-laki, bagaimana kehidupan pendidikan, tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat ekonominya, kaya atau miskin gitu ya. Itu hanya mendeskripsikan berdasarkan ciri-cirinya. Ya, itu namanya deskripsi ya. Mendeskripsikan, menguraikan berdasarkan apa yang diamati dalam penelitian. Jadi penelitiannya itu ya ini macam-macam ya, bisa. Nah, ini bisa ya ini. Kemudian analitik itu adalah menganalisis menggunakan instrumen. Bisa menggunakan instrumen-instrumen elektronik, bisa menggunakan instrumen kuesioner berupa kuesioner gitu ya, bisa menggunakan jadi hasilnya adalah kuantitatif biasanya. Ya. Jadi misalnya bisa menggunakan aplikasi macam-macam ya, bisa ini. Jadi itu penelitian analitik. Itu jadi berdasarkan analisa. Ya, selanjutnya, nah ini umum ini ya, nanti dijelaskan di selanjutnya. Ini berdasarkan metode ya, hampir sama sebenarnya metode dengan analisa tadi. Cuma kalau analisa ada 2 kelompok, kalau metode banyak. Ada namanya penelitian deskripsi. Ya, ini tadi penjelasannya ya. Nah, jadi penelitian deskriptif adalah penelitian ya, merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat ya, mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu untuk mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Seperti itu ya. Itu tadi yang saya ceritakan tadi ya. Nah, pada penelitian ini para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Ya. Nah, itu yang ininya. Nah, kita selalu dulu kalau saya mengajar ya, mudah-mudahan masih dapat ya. Saya mengajar pengantar farmasi kalau tidak salah ya. Itu objek kajian farmasi dengan pendekatan epistemologis. Ya. Dengan penjelasan apa lagi? Ya, epistemologi ya. Jadi menjelaskan pembuktian secara ilmiah ya dengan pendekatan logiko ya, masih ingat ya? Logiko hipotetipo verifikatif ya. Nah, itu jadi makanya kita mulai dari membuat dulu ya, logika dulu. Ada logika bagaimana kalau kita berpikir logika jalan ini. Logika ini ada melogiskan suatu kejadian itu masuk akal enggak gitu ya, atau ada penyimpangan enggak ya, seperti itu ya. Kemudian dibuatlah hipotesis. Kemudian setelah membuat hipotesis kita verifikasi, buktikan ya, seperti itu ya. Nah, itu yang kita lakukan ya. Nah, salah satu untuk membuktikannya bisa dengan cara deskriptif seperti itu ya. Nah, jadi ya saya ulang kembali.
pembagian ketiga tadi itu sebenarnya tidak perlu dipisahkan secara lengkap. Kadang harus dibutuhkan gabungannya ya. Cuma untuk mempelajarinya perlu kita belajar sedikit-sedikit ya, bertahap, perlu dipecah ya. Nah, itu. Tapi bukan berarti saya mau penelitian deskripsi saja, tidak bisa, harus ada juga yang lain karena datanya bisa diperoleh diambil dari data yang apa lagi namanya? Data yang secara kuantitatif tapi harus deskripsikan gitu ya, itu gabungan ya, seperti itu. Nah, jadi penelitian deskriptif tersebut juga merupakan juga termasuk penelitian pra-eksperimen, karena dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, ya, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi ya, terhadap sesuatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Jadi penelitian deskriptif berusaha menggambarkan ya secara jelas dan sekuensial. Ya, ini harus sistematis ya. Kita jelaskan runut gitu ya. Apa lagi namanya? Supaya bisa ini, dan mereka untuk deskriptif ini pilihannya ya, untuk hipotesis bisa tidak menggunakan hipotesis ya. Bisa tidak menggunakan hipotesis. Kenapa tidak perlu menggunakan hipotesis? Kenapa? Karena bisa jadi ya data yang hipotesis kita itu kedua-duanya tidak berlaku. Kenapa? Karena kita hanya mengamati fenomena, ya fenomena apa yang terjadi di situ ya. Sehingga terkadang nanti itu penelitian di farmasi terkadang tidak perlu menampilkan hipotesis. Ya. Jadi tidak wajib hipotesis. Meskipun hipotesisnya kita simpan, ada, pasti ada. Setiap masalah pasti ada hipotesis, tapi tidak wajib menyusun atau menampilkan hipotesisnya. Cukuplah kita yang tahu. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak ada hipotesisnya, kebanyakan penelitiannya adalah berupa deskriptif. Ya, seperti itu penjelasannya nanti ya. Kemudian yang kedua, ada namanya penelitian sejarah. Ya. Penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah inilah yang banyak ya yang digunakan adalah membuktikan kejadian-kejadian masa lampau gitu ya. Apa itu ya? Jadi penelitian ini untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat dan objektif kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif. Apa itu normatif ya? Ya, jadi seolah-olah mengkondisikan pada masa waktu itu gitu ya, secara normatif, dan interpretasi dapat diuraikan sedikit, dapat diinterpretasikan masing-masing ke tahapan. Seperti itu. Jadi melalui tipe penelitian ini ya, jenis penelitian ini, maka peneliti membuat rekonstruksi masa lampau ya, dapat mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis dan mensintesakan fakta-fakta yang ada dengan teliti sehingga memungkinkan gambaran yang tepat pada masa lampau, memberikan latar masa sekarang dan perspektif masa yang akan datang. Jadi itulah pentingnya ya. Jadi jangan harap ya kita penting, wajib ya menjadi bagian dari sejarah. Jangan hanya jadi pendengar sejarah, tapi kita, artinya apa? Kalau kalian bisa menjadi bagian dari sejarah, maka tentu kita akan pernah berbuat sesuatu sehingga dikenang ya, seperti itu. Sejarah ya. Maka itulah pentingnya belajar sejarah. Saya dulu nggak suka sejarah, ternyata penting untuk kita belajar sejarah ya. Buat apa kita pelajari Pithecanthropus erectus dulu gitu ya, dinosaurus, tapi penting untuk mempengaruhi langkah kita ke depan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan masa lalu bisa kita perbaiki gitu, tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi apabila seseorang menggunakan tipe penelitian historis atau sejarah, berarti ia melakukan penyelidikan, penilaian, mensintesakan bukti-bukti dan menetapkan lokasi-lokasi secara sistematik dan objektif untuk mendapatkan atau menetapkan fakta-fakta dan mengambil kesimpulan yang tepat tentang objek yang telah terjadi di masa lampau. Nah, inilah yang banyak diteliti di forensik ya, banyak untuk antropologi gitu ya. Penelitian-penelitian begini yang banyak. Farmasi bisa enggak? Bisa.
Nah, kita farmasi biasanya ya, yang kami kembangkan di biologi farmasi itu namanya studi etnofarmakologi ya, pernah dengar ya? Farmakologi etnik ya, atau etnofarmakologi ya, pernah dengar ya di pernah enggak mengajar farmakologi ya? Sudah ya, saya sudah ya. Oh, belum ya, baru ambil ya. Ya. Kayaknya semester depan, Pak. Oh, ya nanti ada ya. Jadi kita mengkaji pendekatan etnik. Nah, ketika kita pendekatan etnik, tentu kita akan menggali pengalaman sejarah-sejarah masa lalu etnik tersebut. Bagaimana mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan suatu bahan gitu ya, di farmasi seperti itu ada. Selanjutnya ya, ada penelitian survei ya. Nah, penelitian survei ini yang inilah yang banyak dilakukan oleh ya, banyak pernah dengar ya survei-survei ya. Saya kira ya banyak kalau mau pemilu pasti berkembang lah itu survei-survei bayaran gitu ya. Nah, kenapa? Ada pertanyaannya mendasar. Jika hari ini pemilih siapa yang menang? Kan ini pertanyaan dasar gitu ya. Ini A, B, C gitu ya. Itu yang dasar. Nah, di farmasi juga bisa ya. Banyak penelitian survei. Jadi sekarang tinggal pilih nanti. Saya ini jadi nanti ke depan jangan kalau kalian menyusun judul jangan melihat teman ya. Teman bikin ini saya juga mau gitu ya. Coba beride lah sedikit. Kira-kira apa yang saya mau tulis nanti diluruskan oleh pembimbing ya. Nanti diluruskan. Jangan datang pembimbing, Pak. Ada judul Kak, Pak. Ah, ini yang tentu waktu kerja ya. Idenya seperti ini, tertarik enggak gitu. Itu bisa ya, bisa ininya diatur. Nah, salah satu metode yang selanjutnya yang kita akan kaji adalah metode survei ya, metode survei. Jadi metode survei ini disebut juga metode sebagai penelitian normatif atau penelitian status ya. Nah, penelitian survei biasanya tidak membatasi dengan satu atau beberapa variabel. Para peneliti pada umumnya dapat menggunakan variabel serta populasi yang luas sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dicapai. Jadi ini yang paling banyak. Saya kira saya tidak uraikan lebih ini ya, ini apa lebih panjang ini. Kemudian ada penelitian ex post facto ya. Ya. Nah, ini post facto ini juga sebenarnya adalah kejadian lampau ya, tapi lampaunya masih berkait dengan hari ini, masih terkait dengan hari ini. Berarti tidak jauh dari hari ini, mungkin kemarin ya atau 2 bulan lalu ya, yang tidak perlu kalau historis kan tidak ada batasan tahunnya ke belakang sana ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kejadian, namun di sini hampir sama ya, dan ini juga tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Jadi hampir sama penelitian sejarah, cuma hanya batasannya adalah kejadian yang lampau ya, tapi masih terkait dengan kejadian hari ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sejarah kan ke belakang gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mencari hubungan atau memprediksi para peneliti sudah juga menggunakan hipotesis ya. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mengkorelasikan apakah kejadian kemarin itu masih berhubungan dengan kejadian hari ini atau bukan lagi bagian dari hari ini, atau kemarin sudah selesai atau belum gitu ya. Seperti itu sebenarnya penelitian ini. Atau ada perubahan ya dari rencana awal. Misalnya kita mau ke sini ternyata besok tidak bisa ke situ karena tidak bisa lewat misalnya. Itu harus diteliti gitu. Itu penelitian seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya ada penelitian eksperimen ya, eksperimen. Salah ini huruf tidak pakai huruf T ini kalau eksperimen. Jadi penelitian eksperimen merupakan metode inti dari metode penelitian yang ada karena dalam penelitian eksperimen para peneliti melakukan 3 persyaratan dari suatu bentuk penelitian ya. Ada 3 persyaratan eksperimen ya. Mengontrol, ada kegiatan mengontrol, ya, manipulasi dan observasi ya. Apa itu manipulasi? Ada mengontrol ya. Mengontrol itu memastikan bahwa tidak ada pengaruh dari yang di luar selain yang kita teliti. Ada memanipulasi. Memanipulasi ini adalah membuat kondisi tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Contoh misalnya ya, hewan coba. Hewan coba kita diabeteskan. Itu maksudnya manipulasi dulu ya. Disakiti dulu. Baru disembuhkan. Nah,
Setelah diberi perlakuan, dia mati. Oh, mampu nggak menyembuhkan, gitu ya. Nah, itu namanya ada 3. Jadi kalau tidak memenuhi ketiga tahap ini, maka tidak bisa disebut sebagai penelitian eksperimen. Jika hanya salah satunya, jika hanya observasi, mengontrol, ya, memanipulasi tidak ada, maka itu bukan lagi eksperimen. Apa namanya? Nanti ada berikutnya. Ada berikutnya, penelitian berikutnya. Atau hanya mengontrol dan manipulasi tidak diobservasi, gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Itu bukan kategori eksperimen. Nah, dalam penelitian ini peneliti juga harus membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi grup, yaitu grup treatment yang memperoleh perlakuan dan grup kontrol. Jadi ada grup dasar, ya, yang tidak memperoleh perlakuan. Nah, ini ya, perlakuan ini ada 2, yang memperoleh perlakuan ada 2, ada kontrol positif, ada kontrol negatif, dan ada uji, kontrol uji ada sampel uji, ya. Jadi ada 3 poin di situ, berarti minimal 5. Nah, hasil penelitian eksperimen dapat menentukan hubungan kausal atau sebab akibat, ya. Penelitian eksperimen juga diharuskan menggunakan hipotesis dan melalui pengamatan. Nah, tujuannya apa itu ini, ya? Peneliti menguji hipotesis tersebut, ya, dalam kondisi eksperimen, yaitu kondisi yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tidak ada kontaminasi di luar, ya, di luar variabel yang diteliti. Nah, jadi memastikan bahwa penelitian kita itu ini, ya. Nah, selanjutnya ada kuasi. Nah, inilah jika salah satunya tadi ketiganya itu tidak lengkap, bukan 3, maka disebut dia kuasi eksperimen, ya. Nah, ada kuasi eksperimen. Jadi nah, jika kuasi itu artinya semu. Semu, kenapa semu? Karena tidak lengkap tadi, ya, tidak 3 kriteria, ya. Tidak mengontrol, tidak memanipulasi, hanya observasi, gitu ya. Nah, itu disebut kuasi eksperimen. Tapi kita lakukan perlakuan. Penelitian kuasi eksperimen diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu, ya. Nah, di bidang pengetahuan atau bentuk penelitian ini banyak digunakan di bidang ilmu pengetahuan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti oleh manusia, di mana mereka tidak boleh dibedakan antara yang satu dan yang lainnya. Nah, di penelitian juga bisa kita buat kelompok, ya, sesuai yang diinginkan. Nah, yang membedakan antara penelitian eksperimen dengan kuasi eksperimen adalah peneliti harus berhati-hati dalam menarik hubungan kausal yang terjadi, karena dalam penelitian kuasi eksperimen kita tidak dapat mengontrol dan memanipulasi secara bebas dan intensif. Itu tadi, ya. Tidak bebas mengontrol dan tidak bebas memanipulasi. Nanti mungkin saya akan contohkan nanti beberapa penelitian yang mana itu, ya, yang mana kategori eksperimental, yang mana kategori kuasi eksperimental. Ya, kuasi eksperimental atau eksperimental semu, ya. Untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi sebuah variabel yang tepat. Jadi intinya ini tidak bisa kita mengontrol dan memanipulasi, gitu ya. Jadi real, hanya mengobservasi saja, mengamati saja apa kejadian di situ. Tidak bisa diintervensi. Nah, ini ini juga jenis penelitian, ya, jenis penelitian dari ketiga tadi itu, ya, berdasarkan metode, berdasarkan apalagi namanya, berdasarkan analisa, berdasarkan tujuan, secara teknis, ya, secara teknis, ya, dikelompokkan dalam dua jenis kelompok besar, ya. Ada namanya penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif, ya, bisa masuk. Nah, jadi pertanyaannya, yang mana sih sebenarnya jenis penelitian itu? Ya, yang mana sebenarnya? Ya, inilah yang aslinya sebenarnya jenis penelitian, ya. Ada penelitian
kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Sekarang penelitian sejarah bisa enggak kuantitatif? Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ya. Penelitian apalagi tadi deskriptif, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ya, itu macam-macam ya. Makanya pengelompokannya seperti itu. Nah, ini ada yang harus dipelajari ya. Kalau penelitian kuantitatif, selalu pertanyaannya di rumusan masalah itu apakah, selalu dimulai dari apakah, itu kuantitatif atau berapakah. Tapi kalau kualitatif itu bagaimana, kenapa, nah itu baru. Jadi kalau kita buat rumusan masalah, selalu pertanyaannya, kalau penelitian kita kualitatif, bagaimana, mengapa, ya. Itu berarti pertanyaannya itu adalah penelitian kualitatif. Tapi kalau apakah, berapa, ya, nah itu biasanya kuantitatif. Dari situ ciri-cirinya. Meskipun tidak ditulis detail, dirinci, dijelaskan bahwa inilah penelitian kuantitatif atau kualitatif, ya. Itulah ininya. Apa namanya? Ciri-cirinya, ya. Ini. Kemudian hal yang dipelajari ya, adalah di sini kalau kuantitatif itu distribusi karakteristik, ya, hubungan antar variabel atau pengaruh variabel satu terhadap lainnya, ya. Itu jika ada variabel, kita sebut ada dua variabel yang dihubungkan, maka itu pasti kuantitatif. Ya. Kalau hanya memberikan pemahaman atau interpretasi, berarti dia kualitatif. Ya. Nah, kemudian sampel. Nah, kalau sampelnya dia representasi populasi, ya, merepresentasikan sebuah populasi. Nah, kalau kualitatif itu dipilih yang dapat memberikan informasi. Jadi tidak perlu ada representasi segala. Kemudian ukuran sampel, ya, ukuran jumlah apa desain ya, ada kalau desain sampling itu ada sampel random atau purposive dan ini jadi kalau bisa random, kalau kuantitatif itu bisa random, bisa purposive. Kalau penelitian kualitatif itu hanya purposive. Ada tujuan, ya. Datanya diambil, ada tujuan. Nah, ukuran sampel ditaksir dengan akurat berdasarkan analisis yang dilakukan. Sedangkan kalau di kualitatif itu hanya cukup atau tidak gitu, ya. Ada atau tidak gitu. Lengkap atau tidak yang dibutuhkan. Nah, saya kira ini penjelasan selanjutnya, ya. Nah, ini kalau sampel khusus kasus ekstrim, ya, bisa dihilangkan, ya. Nah, justru bisa mengunggul. Tapi kalau di kualitatif itu justru bisa menjadi informasi yang berharga, gitu, ya. Nah, itu caranya. Nah, sekarang bagaimana menentukan ini? Tidak perlu kita mengatur, kita penelitiannya. Yang penting tujuannya apa yang dicapai. Nah, nanti bisa diarahkan ini kuantitatif atau kualitatif. Biasanya di proposal ditulis itu. Ya. Kemudian berdasarkan tujuan, ya. Nah, observational ini sama, penelitian observational ini itu sama dengan apa lagi namanya? Kuasi, ya. Kuasi. Karena memang tidak kuasi itu tidak mengontrol, tidak memanipulasi gitu, hampir sama. Kalau penelitian eksperimental itu mengetahui pengaruh suatu variabel, ya, independen terhadap variabel dependen dengan mengatur perlakuan. Nah, ini, ya, sorry lambat. Nah, ini kita mencoba merancang penelitian, ya. Kalau kita merancang penelitian, cara mengaturnya itu, cara mengetahuinya penelitian kita itu masuk apa tadi itu? Apakah ada pertanyaannya? Apakah ada intervensi dari peneliti? Intervensi itu ada manipulasi, ada pengontrol, gitu, ya. Itu intervensi maksudnya, ya. Nah, kalau iya, berarti dia eksperimental. Kalau tidak, berarti observasional atau kuasi eksperimental namanya, ya, istilahnya. Kemudian jika masuk misalnya kita iya, gitu, berarti penelitian kita adalah eksperimental. Itu caranya ini, tapi tentu dibuat dulu semua, ya. Dirancang dulu, apa namanya? Disusun bertahap. Kalau
Pertanyaan selanjutnya, apakah subjek dialokasikan secara random? Ya. Jika ya, maka ya disebut penelitian acak terkontrol. Ya. Kalau tidak, ya kembali lagi ya. Jadi penelitian non acak terkontrol atau biasa disebut juga kuasi eksperimental. Nah itu muncul lagi eksperimen apa namanya kuasi di sini semu ya. Jadi tidak penelitian tidak terkontrol ya, penelitian tidak terkontrol atau acak ya, tidak diacak tidak penelitian non acak terkontrol ya, itu biasa masuk kategori kembali ke kuasi gitu ya. Jadi eksperimental itu tidak perlu dianalisis saya ini eksperimental atau bukan gitu ya. Nah, nantilah insya Allah berikutnya nanti kita contohkan beberapa proposal itu yang mana itu kuasi. Nah, kemudian di observasional, biasanya observasional ini adalah observasional ini bisa masuk kategori langsung ya, kuasi eksperimental dia bisa kategori eksperimental, tapi bisa dia murni analisis atau deskriptif ya di situ. Jadi apakah menggunakan kelompok pembanding? Ya. Jika ya berarti ada analisis. Jika tidak maka dia deskriptif. Nah, saya kira tadi tujuannya tadi sudah ya jelas ya deskriptif apa. Kemudian kalau analisis ada waktu pengamatan ya, waktu pengamatan ada kohort ya. Kohort itu sejalan ya. Separalel ya. Kemudian case control ya berdasarkan kondisi tertentu, kemudian cross sectional ya. Nah, kondisinya yang berlawanan. Ya, misalnya normal dengan tidak normal dibandingkan. Tapi kalau kohort ya sama-sama, tapi hanya berbeda tempat gitu ya. Ya seperti itu. Itu gambarannya cara membuat rancangan penelitian. Kita merancang. Ya. Betul enggak? Yang mana di sini? Jadi kalau saya mau penelitian apa? Oh, saya akhirnya nanti memilih yang ini atau yang ini atau yang ini di bawah sini. Oh, berarti kalau yang ini harus ada waktu pengamatannya ya. Berarti dianalisis, berarti ada pembanding atau tidak gitu, dia observasional kategorinya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal ada istilah pra-eksperimental ya. Pra-eksperimental itu ada biasa disebut istilah uji pendahuluan ya. Uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini adalah untuk biasanya penelitian eksperimen yang tidak menggunakan hipotesis tapi perlu lakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan itu untuk pemastian dulu sebelum menyusun proposal. Kenapa harus uji pendahuluan? Misalnya nih, saya mau mengetahui apakah daun pisang itu memiliki aktivitas antibakteri misalnya kan ya. Daun pisang sebagai antibakteri. Karena literaturnya tidak ada pustakanya, belum ada pustaka yang pernah melaporkan gitu ya. Tidak ada informasi sebelumnya. Maka saya perlu melakukan uji pendahuluan. Jangan sampai jadi proposalnya tidak ada hasilnya, ngapain mau teliti kan ya? Maka perlu dilakukan uji pendahuluan. Jika uji pendahuluannya ada aktivitas, maka bisa lanjut buat proposal. Jika tidak, ya harusnya diganti. Jangan ya bunuh diri kalau mau lanjut gitu ya. Jadi kadang perlu dilakukan pra-eksperimental atau uji pendahuluan. Ini hanya menggunakan kelompok studi tanpa menggunakan kelompok kontrol ya. Tidak dilakukan randomisasi hasil pretest dan post dibandingkan secara statistik. Ya, ini kuasi eksperimental ya, yang tadi pembahasan lagi lanjutan ya. Ini ada kelompok kontrol dan kelompok uji, tidak dilakukan randomisasi. Jadi penelitian kuasi eksperimental adalah eksperimen yang memiliki perlakuan pengukuran dampak dan tidak menyinggung seleksi untuk menciptakan pembanding dalam rangka menyimpulkan perbedaan disebabkan perlakuan. Nah, intinya dia kontrol tidak bisa diatur gitu ya, tidak bisa intervensi juga ya, manipulasi ya, tentu tidak boleh. Nantilah saya contohkan ini ya, tidak. Kemudian selanjutnya ya, unit ya, eksperimen atau subjek eksperimen ya. Ini ada biasa disebut istilah mikro ya, unitnya. Ada merupakan level terkecil dari subjek eksperimen sampai dan hanya
berupa individu ya. Sebenarnya sekarang bisa sampai nano ya. Sudah, tapi jarang ya. Kalau kebanyakan kita terendah itu mikro. Kemudian ada meso ya. Meso ini adalah kelompok jumlah anggota lebih banyak. Misalnya mencit ya, 5 ekor satu kelompok gitu ya. Nah, atau ini. Kalau makro ya, misalnya penelitian ini kelompok misalnya di kelurahan A gitu ya. Itu sudah kelompok unitnya itu sudah makro namanya ya. Jadi misalnya pola pengobatan di puskesmas A gitu ya. Itu puskesmas kan banyak warganya ya, banyak pasiennya gitu ya. Atau di rumah sakit A itu sudah kelompok makro ya. Nah, istilah itu. Kemudian ada ya, ini tadi penjelasan tadi true eksperimental ya. Ini enggak usah tadi yang ini. Nah, selanjutnya kira-kira ada ya dari jenis penelitian ya. Ada penjelasan? Ada yang ingin bertanya tentang jenis penelitian? Silakan. Sebelum kita masuk ke desain eksperimen. Itu tadi setelah menentukan tadi itu jadi intinya tadi itu yang di ini ya, penentuan jenis ya. Ini ya di sini ya, macam penelitian ya. Kelihatan ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada? Silakan kalau ada. Ada? Sambil nunggu saya tunggu, saya kasih waktu dulu, rehat sejenak ya 2 menit ya. So bikin saya ngantuk-ngantuk ini ngajar duduk sambil duduk ya. Saya ini dulu sebentar ya. Silakan, ada bertanya silakan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo, kedengaran nggak suara saya? Takutnya nggak kedengaran ini. Ada? Terdengar, Pak. Terdengar? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti makanya ini karena materi ini mungkin baru didengar ya. Dan harusnya ini kita dari hati ke hati ya ngomongnya gitu. Tidak bisa lewat Zoom. Zoom nggak bisa, nggak ada rasa gitu. Misalnya minggu depan kita di kelas ya. Supaya saya jelaskan kita detail dan kalau bisa bawa laptop ya. Ada semua laptopnya kan ya? Langsung saya arahkan untuk install aplikasi ya untuk literatur ya. Dan cara pakai. Ya. Selanjutnya setelah menentukan jenis penelitian, kita melakukan desain eksperimen. Ya. Sebenarnya yang di ini tadi itu sudah ini ya. Jadi sudah bisa kita merancang yang ini tadi. Mana tadi? Ini ya. Ini sudah rancangan penelitian. Ini sudah di dalamnya ini teknisnya. Kalau sudah menentukan di sini baru kita desain ya, lakukan desain. Apa itu desain ya? Jadi ini eksperimen ini adalah suatu tindakan atau pengamatan khusus yang dilakukan untuk menguji atau menguatkan pendapat yang diduga kebenarannya. Kemudian untuk menemukan beberapa pengaruh atau prinsip yang tidak atau belum diketahui.
Ya, jadi itu tujuannya ya. Pengertian desain eksperimental adalah suatu prosedur ya atau langkah-langkah lengkap yang perlu diambil sebelum eksperimen dilakukan agar data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga analisis dan kesimpulan secara objektif dapat dilakukan. Itu tujuannya. Selalu dipecahkan sebenarnya ya. Ini dipecahkan, saya kira ini sudah minggu lalu ya, sudah sebelumnya ya. Itu bisa hipotesis ini bisa kita buktikan ya, bisa memberikan jawaban final ya terkait dengan jawaban sementara ya. Satu masalah yang masih bersifat praduga ya, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi ini harus dibuktikan ini jawaban sementara ini ya, jawaban sementara ini. Nah, pembuktian hipotesis bisa dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala atau percobaan atau eksperimen. Ya. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya akan menjadi nanti teori. Nah, inilah kalau penelitian dasar ya. Jadi kita ingin memecahkan masalah ini, apa? Kita ingin membuktikan ya. Jadi kapan sih? Nanti saya coba nanti kita simulasi sedikit ya. Saya berapa kali pertemuan ya? Takut terlalu banyak saya janjikan baru ini. 4 kali ya? 3 kali? Kalau dosen sebelumnya berapa kali? Kalau tidak salah itu 4 kali saya, karena kita 4 dosennya, totalnya 16 pertemuan ya. Kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan. Saya 4 kali, nanti mungkin 2 pertemuan terakhir adalah praktek ya. Coba kita susun. Nah, bagaimana penelitian ini ya? Penelitian itu merupakan sebagai proses belajar berulang atau maka disebut research ya. Dari kata re ya, re itu ulang. Search itu mencari, jadi mencari berulang-ulang ya. Research. Nah, dengan 2 pendekatan ya. Ada dengan pendekatan deduktif dan pendekatan induktif ya. Apa itu deduktif? Jadi deduktif itu dari hipotesis kita peroleh data ya. Kalau induktif itu dari data yang fenomena yang ada, fakta yang ada menjadi sebuah hipotesis. Nah, jadi kalau penelitian kita tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menghasilkan fakta atau fenomena yang baru, maka kita harus kaji secara induktif. Tujuannya adalah menghasilkan hipotesis atau jawaban sementara dari pembuktian kita. Ya, jadi ini bolak-balik ini tidak bisa tidak bisa secara ini dan secara sengaja mau pilih deduktif saja atau induktif saja itu bisa ya. Tapi hasilnya nanti ini. Jadi semakin kalau kita bisa pastikan maksudnya penelitian deduktif dan itu berhasil, maka itulah desain penelitiannya desain eksperimentalnya berhasil. Tapi kalau Anda mendesain suatu penelitian harapannya mendapatkan pola ya proses belajarnya atau risetnya itu secara deduktif ya dari hipotesis membuktikan fakta, ternyata yang kamu dapatkan sebaliknya induktif, maka desain eksperimentalnya tidak berhasil ya. Ingat ya, penelitian boleh salah ya, wajar salah, tapi tidak boleh bohong ya. Itu penelitian ya. Jadi silakan salah, Pak, salah ini enggak apa-apa. Jelek hasilnya enggak apa-apa ya. Saya salah kerja, saya salah mengerjakan, harusnya begini. Itu enggak apa-apa, itu enggak dipermasalahkan. Yang jelas jangan ini hasilnya 1 kok sebut 5 atau hasilnya 10, itu berbohong, tidak boleh. Penelitian. Kenapa? Karena akan nanti ketemu di hipotesis, kelihatan nanti hipotesisnya. Seperti itu ya. Jadi boleh salah prinsipnya, boleh salah tapi tidak boleh bohong ya. Itu intinya penelitian. Jadi kejujuran penelitian untuk hasil yang baik benar. Jadi nah ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan hipotesis gitu ya. Ini ada proses belajar atau riset sebagai sebuah umpan balik ya. Umpan balik ini kita melakukan desain ya. Desain ini untuk menghasilkan data baru ya. Kemudian bisa di-compare dengan data yang tersedia. Sehingga apa akhirnya? Jika induksi dia bisa menghasilkan, jika kita penelitiannya induksi ya, maka akan menghasilkan hipotesis baru atau H2 gitu ya. Nah, jika dia deduksi, jika dia akibat dari hipotesis 1 ini ya bisa jadi cerita artinya begini ya.
kan induksi eksperimen kita, maka jika kita melakukan pendekatan secara induksi dan ternyata menghasilkan hipotesis 2, hipotesis ya kan kita punya hipotesis pertama ya. Hipotesis pertama ini kita mau secara deduksi untuk membuktikan akibat dari hipotesis ini, dampaknya gitu ya. Tapi ternyata dalam data kita itu hasilnya induksi. Ya, mesti ingat ini ya, ini deduksi induksi ya. Nah, deduksi itu adalah hipotesis untuk dibuktikan fakta dan fenomenanya atau datanya gitu ya. Tapi ternyata menjadi induksi juga, maka akan menghasilkan hipotesis yang baru. Nah, jadi hipotesis 2 ini diganti ya hipotesis ini yang awal kita, sehingga bisa kembali ke sini. Ya. Jadi begitu. Jadi ingat kalau ada kesalahan, ya, ada kesalahan didapatkan tadi di situ penetapan ini, maka yang perlu diperbaiki adalah kembali bagaimana menganalisis. Makanya research, bukan mencari, bukan mengerjakan langsung dapat, gitu ya. Harusnya dicari, dikerjakan berulang-ulang, baru valid datanya, gitu ya. Jadi kalau ada penelitian, 1 kali pengujian, 2 kali pengujian, tiba-tiba hasilnya sekian bagus, berarti saya tidak yakin, gitu ya, seperti itu. Harus berulang. Kalau benar, ulang lagi, sama hasilnya. Kalau sudah 3 kali diulang hasilnya seperti itu, ya sudah itu yang benar. Tapi kalau hanya sekali langsung itu datanya, belum tentu gitu ya. Pak habis bahan, tidak ada urusan dengan habis bahan. Kalau habis bahan beli, ya seperti itu ya. Kenapa tadi boleh salah, tidak boleh bohong gitu ya. Itu intinya kita ininya apa namanya? Kita harus pastikan ya seperti itu. Ada gambaran ya, sudah ya? Masih bingung, masih melayang gitu ya, masih ya ini kayaknya belum bangun ya, hanya belum bangun gitu. Kalau ini ada yang bingung, ada yang belum mengerti sama sekali, atau paham, atau suara saya penjelasannya tidak jelas gitu, tidak jelas saya ngomong apa gitu. Ada, silakan. Takutnya saya ngomong sama tembok gitu, tidak ada yang dengar. Ada yang dipahami, ada yang ditangkap? Bapak, permisi Pak. Ya. Nah, saya izin bertanya Pak, saya sebenarnya masih belum paham nih Pak. Ya, gitu. Hipotesis yang misalnya hipotesis 0 atau hipotesis 1-nya terus ditolak gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Itu kayak mana? Ketika tidak terbukti itu seperti apa? Ya, jadi kita pendekatannya itu adalah logika, menggunakan logika deduktif ya. Ini nih di sini. Tadi. Ini logika deduktif. Adalah hipotesis ini ya. Nah, kita membuat 2 hipotesis misalnya ya, hipotesis 0, hipotesis 1. Jika biasanya cara definisi itu membacanya ini, misalnya hipotesis pertama ya, misalnya daun pisang memiliki khasiat sebagai antibakteri. Itu hipotesis 0 ya. Berdasarkan kajian yang kita. Hipotesis kedua, daun pisang tidak memiliki aktivitas antibakteri, kan 2 itu jawaban sementara kan ya. Nah, itu ada 2 itu. Sekarang kita buktikan yang mana yang benar dari ya, nanti hipotesis terjawab. Misalnya nih, hipotesis 0, jika hipotesis 0 benar, pasti hipotesis 1 yang salah kan? Bukan benar atau salah ya. Jika hipotesis 0 ditolak, diterima, pasti hipotesis 1 ditolak. Paham ya? Dari mana tahu bahwa itu ditolak? Itu harus membuktinya bahwa di lab ternyata kita uji antibakterinya, ternyata dia ada aktivitas, gitu ya. Berarti hipotesis 0 diterima kan? Apa hipotesis 0 tadi? Daun pisang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berarti hipotesis 1 ditolak, gitu ya. Yang diterima oleh hipotesis. Tapi ternyata diuji di lapangan, ya. Diuji di lapangan ternyata hipotesis ternyata daun pisang tidak memiliki aktivitas, berarti hipotesis 0 salah. Ya. Otomatis iya, yang benar kan satunya kan tidak aktif kan ya. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan hipotesis, ya, itu adalah analisis statistik. Apa sih, ada batasan alfa, ada batasan yang diterima itu sehingga bisa ditolak dan diterima.
Jika ditolak, maka ada pembuktian. Nah, sekarang biasanya itu jika tadi itu jika hipotesis 1 itu diterima, ya, dan hipotesis 0 diterima, maka kemungkinan supaya kita tidak berpenelitian, ya, kita kembangkan lagi induksi, buat lagi hipotesis yang lain gitu ya, supaya kita, karena kalau ditolak ya berarti selesai ada penelitiannya, ya, tidak ada urusan lagi lanjutannya, ya kita kembangkan lagi, ya, kita kembangkan lagi, kembali ke penelitian induksi lagi, nah, membuat hipotesis lagi seperti hipotesis pertama ini, maksudnya hipotesis tadi yang 2 tadi, itu yang pertama tadi, hipotesis lagi berikutnya 2 lagi, ya, 0 dan 1, ya. Nah, baru diganti, baru induksi lagi, logika deduktif lagi, deduksi lagi, Iya, ya. Pak. Paham ya? Itu maksudnya ya. Sehingga nanti tidak ada benar salah di sini, tapi pembuktian. Itu maksudnya, ya. Ada gambaran kira-kira? Sudah paham, Pak. Saya izin Ya, silakan, bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Jika melakukan penelitian terus hasilnya tuh kurang bagus, Pak, yang tadi dikatakan jelek, terus itu udah beberapa kali replikasi, selanjutnya seperti apa ya, Pak? Tidak otomatis kita. Kalau misalnya datanya bagus, ya 3 kali gitu ya, itu kita di situ dulu kan. Kita ulang berkali-kali ternyata bagus, berarti oh metodenya ini bagus gitu. Kalau ternyata jelek tadi, hipotesis tadi, oh, kenapa bisa jelek? Harusnya loginnya. Nah, kita kembali terutusir kembali. Betul enggak metodenya gitu ya? Betul enggak metode yang kita gunakan? Jika sudah benar, ada enggak pernah membuktikan bahwa metode ini benar ada bagus gitu ya? Jika ada bagus, kita turun lagi. Oh, ternyata ada, tapi ada juga yang mengatakan metode ini tidak tepat. Wah, itu bisa kita buat hipotesis baru kan? Nah, ternyata metode yang digunakan sudah benar. Ya. Kita kembali bahan yang digunakan kualitasnya bagus atau tidak. Ditelusuri itu penelitian semua itu. Ya, itu penelitian semua. Kenapa? Kalau kita mengumpulkan data-data itu, data baru itu menjadi data baru dan bisa menghasilkan hipotesis baru gitu, ya. Nah, betul enggak bahan-bahan yang digunakan ini kualitas yang sama dilakukan orang lain? Ternyata kita misalnya anggaplah tidak betul. Kita kembali lagi, betul enggak saya mengerjakan metode ini, saya terampil peneliti ini terampil menguasai metode itu gitu ya, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang perlu dikaji sebelum kita lanjut ke penelitian berikutnya. Sehingga itu menghasilkan hipotesis. Inilah yang menjadi data baru dibandingkan data yang tersedia tadi. Sehingga bisa mengajukan lagi kembali induksi induksi ya, logika induksi. Nah, jadi sehingga jika dia yang kita curigai menyebabkan dia tidak aktif, misalnya bisa dari metode, benar nggak metodenya, atau bahaya yang digunakan, betul nggak kualitasnya. Jika itu sudah betul nggak orang yang mengerjakan itu terampil atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak gitu ya, seperti itu maksudnya ya. Nah, itu caranya ya, caranya untuk membuat logika itu namanya logika induktif ya. Induksi. Paham ya kira-kira ya? Ada lagi bisa kira-kira? Paham. Bertanyakan? Oke. Ada lagi? Sebelum lanjut kita pelan-pelan ya. Kalau saya ngomong terus tidak ada tanggapan, bingung juga karena ini paham atau tidak gitu ya. Tapi kalau bertanya ya bisa. Oke ya, gitu ya. Saya lanjut lagi ya. Nanti bertanya, potong saja kalau ada yang bertanya ya. Apa? Bagus diskusi. Makanya sebenarnya ini harus ketemu langsung ya, bagusnya ya. Dekat gitu ya. Bisa ini. Tidak apa-apa nanti diatur ketua kelas ya. Kita bisa ini karena ini teknis. Nanti banyak, nanti ingat ya, nanti kalau ini paham sekali mau menulis bingung mau tulis apa ya, mau bikin apa gitu kan, mau menulis nanti semester depan ya. Akhirnya apa supaya jadi ya copy paste dari kakak tingkat, itu tidak bagus sebenarnya ya. Oke, ini tujuan desain asesmen, memperoleh keterangan tentang bagaimana respon yang akan diberikan oleh suatu objek pada berbagai keadaan tertentu yang ingin diperhatikan. Kemudian memperoleh atau mengumpulkan informasi banyak yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dibahas. Ada 3 hal penting ya.
respon. Kemudian ada keadaan tertentu yang sengaja diciptakan atau manipulasi alami objek sama dengan konsep ini. Nah, ini ada istilah-istilah dalam desain eksperimental ya, ada perlakuan, ada disebut treatment ya. Ya, sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan terhadap unit eksperimen dalam unit yang akan dipilih ya. Kemudian ada unit eksperimen ya, ada kekeliruan eksperimen atau experimental error gitu ya. Sorry. Kemudian ada istilah pengulangan ya, replikasi yang lokal atau lokal kontrol ya. Jadi ini pengulangan ini bertujuan apa tadi itu? Untuk memastikan bahwa apakah setiap perlakuan yang dilakukan ya sama kita gitu ya. Saya 3 kali berulang berarti memang terampil gitu, bisa hasilnya sama. Tapi kalau hasilnya beda-beda, berapa selisihnya? Ya, seperti itu ya. Jadi inilah ya. Jadi kalau kalian yang baru sentuh alat ya harus berkali-kali dicoba dulu gitu ya. Harus coba gitu. Jadi kalau ujian sama di atas itu ya. Salah ulang gitu ya. Akhirnya apa? Lama-lama dikuasai. Setelah dikuasai barulah bisa dipercaya datanya. Ya. Kalau hanya sekali tidak pernah sentuh itu alat tiba-tiba datang bagus hasilnya, wah dari mana alat itu? Banyak simsalabim. Ya. Coba kita bisa berkedip saja langsung keluar data ya. Itu saja dilakukan. Tidak perlu berpikir jauh-jauh ya. Tidak perlu repot belajar beginian. Tapi karena ini pembuktian ilmiah, maka harus ingat ya. Hasil penelitian boleh salah, tidak boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu yang ditekankan ya. Silakan salah, tapi jangan sengaja salah juga. Nah, kalau salah berarti pendekatan induktif kembali ya, logika induktif lagi, mencari apa masalahnya itu sehingga bisa dipecahkan kembali gitu. Yang kedua, meningkatkan ketelitian suatu eksperimen melalui pengurangan simpangan baku dari nilai tengah perlakuan. Yang ketiga, memperluas cakupan penarikan kesimpulan dari suatu eksperimen. Nah, ini kalau kemudian ada pengacakan ini sengaja diacak-acak dulu supaya tidak runut sehingga untuk menjamin kesahihan atau validitas atas pendugaan tak bias dari galat. Galat itu adalah kesalahan ya. Atau ini. Kemudian pengendalian lokal ini untuk mengendalikan atau penyeimbangan ya, penyeimbangan yang dapat tujuannya lah kontrol. Nah, ini 3 tahap utama dalam desain eksperimental ya, desain eksperimen. Ada tahap planning fase ya, fase planning, fase perencanaan ya, di mana merupakan fase yang sangat penting ya untuk eksperimen untuk menyediakan informasi yang untuk memperoleh informasi yang diharapkan gitu ya. Nah, ini tahap pertama planning. Apa itu planning? Ya, perencanaan, menyusun proposal ya. Membuat proposal. Jadi proposalnya harus baik dan benar gitu ya. Nah, itu. Kemudian fase conducting ya atau melakukan mengerjakan penelitian ya. Kemudian fase analisis ya. Nah, ini yang analisis ini itu tadi menganalisis datanya ya, bisa secara deskriptif, bisa secara statistik dan lain sebagainya. Ya. Itu bisa ini jika di eksperimen itu sudah menghasilkan hasil yang baik, maka ini tidak ini. Tapi jika statistik itu sangat jika hasilnya tidak bagus ya makanya harus diulang, bahkan metodenya harus diganti. Ya. Harus paham apa yang kita analisis gitu ya. Nah, ini tata aturan ya untuk melakukan desain dalam desain eksperimen. Yang pertama itu adalah memberikan pernyataan rumusan masalah ya, kemudian menulis urgensi latar belakang gitu ya, kemudian memilih faktor, level dan rentang yang digunakan, kemudian melakukan seleksi variabel respon dan pemilihan desain. Biasanya di sini yang 1 sampai 4 ini perlu dilakukan perencanaan untuk melakukan pre-eksperimental ya. Jadi sebelum atau uji pendahuluan untuk membuktikan ini sebelum kita lanjut tadi, karena kalau lanjut tadi itu jadinya begini tadi ya, akhirnya kita membuat hipotesis baru gitu ya, memperlama pekerjaan ya.
Kemudian melakukan penelitian, kemudian analisis data dan membuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Nah, jadi itu ada catatan di bawah itu ya. Tahap 2 dan tahap 3 itu bisa dibolak-balik mana duluan. Ya. Bisa urutannya tidak mesti bisa jadi 3 jadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya coba dari data penelitian, saya ini kan istilah ya jenis-jenis data ya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ya, data kualitatif misalnya jenis kelamin, merek handphone, warna mobil ya. Kalau kuantitatif itu biasanya berbentuk angka atau numerik ya. Nah, ada berbentuk angka dalam bentuk diskrit ya, misalnya banyaknya pasien ya, banyaknya OTC yang terjual berapa persen gitu ya. Atau kontinu ya. Kontinu itu misalnya gula darah, tekanan darah gitu ya. Level SGLT SPGT. Kemudian ada nominal ini untuk membedakan objek, misalnya jenis kelamin, ya kalau kita mau kuantitatifkan diubah 1 pria 2 wanita gitu ya, yang ketiga banci misalnya, tapi tidak ada banci ya. Atau ordinal itu misalnya jenjang ya, untuk membedakan objek dan menyatakan urutan mulut besar kecil, misalnya pendidikan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, itu harus karena kuantitatif itu harus diangkakan ya, harus dalam bentuk angka. Kemudian ada interval ya. Misalnya 1, 0 ini. Nah, itu ya. Kemudian ada rasio ya yang membedakan objek menyatakan urutan menurut besar kecil adanya interval yang sama. Bermakna adanya 0 mutlak. Misalnya usia dan seterusnya. Nah, ini ada angka 0 mutlak ya. 0 absolut, tidak ada. Jadi 0 itu ya di sini harus jelas ya, nolnya apa ya. Jadi kita biasanya dalam penelitian itu 0 itu absolut ya. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya, berarti kosong gitu ya. 0 ya. Jadi kita harus jelaskan di situ 0 ya. Misalnya di suhu ini ya 0. Kalau suhu 0 derajat berarti kalau di Celsius itu berarti dia bentuk es gitu ya. Tapi kalau Kelvin ya beda gitu ya. Itu harus beda 0, terutama angka-angka ini. Bahkan 0 itu kalau di bilangan. Karena bilangan itu harus diinikan. 0 itu merupakan angka yang tak terhingga ya, kosong ya, kosong. Nah, bagaimana sih kosong jadi 1 gitu ya? Nah, itu yang orang matematika tahu itu. Ya, saya kira itu ya hari ini. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya kira itu ya yang ingin saya jelaskan tentang jenis dan desain penelitian. Ada yang bertanya? Masih ada waktu sekitar 20 menit ya, 25 menit untuk kita diskusi. 30 menit lah. Silakan. Ayo tanya-tanya. Silakan ada. Ada yang bertanya? Ayo silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, semuanya ini waktu diskusi ya. Nah, coba saya kasih tugas ini ya, bawa pulang ya. Nah, coba ini cari ya, dibuat ringkasan ya tentang jenis-jenis penelitian. Artinya begini, coba cari artikel-artikel ya, yang mana yang jenis penelitian 2 saja, kualitatif dan kuantitatif ya. Minimal 5 artikel 1 orang.
Nanti minggu depan saya tagih. Ya, bisa ya? Oh, ini penelitian kualitatif yang begini bentuknya. Ini penelitian hasil penelitian kuantitatif ya. Bisa ya? Hanya bagi dua dulu umum, kualitatif dan kuantitatif. Ya. Bisa ya? Baik. Nah, tunggu pengganti diskusi hari ini. Saya mau lihat dulu, bisa enggak membedakan itu dulu. Ya. Saya kira itu saja dulu ya. Masih ada waktu tapi enggak apa-apa.